Perkenalkan, nama saya Cipta Lestari Luman Tobing, NIM 1961201090 dengan mata kuliah kewirausahaan lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Asnur Yandi, SEMSI. Dan itu saya akan mempresentasikan proposal saya bisnis plan, yaitu dengan judul sosis kipas. Bab 1. Pendahuluan, latar belakang. Kita tahu usaha adalah sesuatu bentuk yang dapat menghasilkan uang dan meningkatkan taraf hidup seseorang untuk lebih baik. Kita juga dapat menghasilkan laba atau pendapatan yang semaksimal mungkin. Mungkin usaha dalam bidang apapun, kita harus mengetahui peluang pasar dan bagaimana membuat minat para konsumen. Kita juga dapat mampu menganalisa keunggulan dan kelemahan pesaing kita dan sejauh mana kemampuan kita untuk bersaing dengan mereka, bahkan dari sisi harga, pelayanan, dan kualitas. Mempersiapkan mental dan keberanian, dan dalam memulai usaha kita dapat menyingkirkan hambatan dan rasa malu. Dan juga banyak orang yang ingin membuat acara atau kegiatan secara simpel dan efisien, contohnya dalam penyiapan makanan dan hidangan, biasanya dengan alasan pertimbangan dalam waktu dan tenaga. Maka kebanyakan dari mereka lebih memilih hal-hal yang instan. Adanya persaingan yang cukup ketat dalam pasar makanan tidak menyurutkan langkah saya untuk mencoba memproduksi suatu makanan yang tidak kalah menarik dengan makanan instan lainnya dan tentunya mampu bersaing dalam pasar makanan. Saya berinisiatif sendiri untuk membuat sosis kipas, yaitu makanan yang sosis dan lumpia, makanan yang punya rasa gurih dan bertekstur lembut jika di lidah. Kedua, perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam kegiatan ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara membuat makanan yang bahannya mudah didapatkan. Dan yang kedua, bagaimana cara memadukan makanan yang sangat digemari masyarakat menjadi suatu makanan yang sangat ringan. Yang ketiga, tujuan. Tujuan dalam bisnis ini yang pertama, menciptakan inovasi kuliner yang baru yang dapat digemari oleh setiap orang. Yang kedua, lebih mengembangkan lagi usaha sosis kipas ini dengan menggunakan sosis dan lumpia. Yang ketiga, sebagai untuk pembelajaran kewirausahaan dalam pembuatan makanan. Kedua, metodologi. Manajemen pemasaran. Guru Besar Fakultas Universitas Indonesia Ekonomi, Prof. Dr. Sofjan Asauri menyebutkan pengertian manajemen pemasaran merupakan proses analisis, perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan program perusahaan. Sekumpulan program tersebut dilaksanakan dengan tujuan memperoleh dan memelihara profit dalam upaya memenuhi pencapaian jangka panjang perusahaan yang bertujuan untuk membangun permintaan, membangun kepuasan konsumen, mendapatkan market share, mendapatkan keuntungan, mendapatkan pencitraan sesuai harapan, dan menjaga kelangsungan usaha. Manajemen produksi atau operasional. Manajemen produksi adalah salah satu dari bidang manajemen yang peduli dengan fungsi mulai operasi hingga pengendalian proses dalam perancangan ulang untuk memaksimalkan profit bisnis pada barang jasa sebagai strategi manajemen perusahaan dalam menghilangkan aktivitas tidak bernilai tambah. Manajemen produksi dan operasi adalah tentang transformasi input produksi dan operasional menjadi output yang jika didistribusikan memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia adalah salah satu fungsi dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang fokus pada kegiatan rekrutmen, pengelolaan, dan pengarahan untuk orang-orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Manajemen SDM berfungsi untuk membentuk perencanaan terkait seleksi tenaga kerja sesuai kebutuhan perusahaan. Selanjutnya, manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Pengelolaan keuangan harus direncanakan dengan matang agar tidak timbul masalah kemudian hari. Dengan tujuan keuangan ini adalah untuk menjaga arus kas, memaksimalkan keuangan perusahaan, mempersiapkan struktur modal, memaksimalkan keuntungan, meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan kekayaan perusahaan, serta mengurangi resiko operasional, dan memastikan kelangsungan kehidupan perusahaan, mengurangi biaya dan modal. Bab 3. Landasan teori.
Yang pertama, kenapa memilih usaha tersebut? Saya memilih usaha tersebut dengan adanya peluang usaha yang saya langsung mengambil kesempatan peluang tersebut dan langsung mengambil keputusan untuk mendirikan suatu usaha, yaitu sosis kipas. Dan kenapa saya memilih usaha sosis kipas? Yaitu karena menurut saya sosis kipas itu sudah dikenali masyarakat sebagiannya. Jadi belum tidak terlalu sulit dalam pemasarannya, dan sosis kipas ini juga mudah untuk diolah. Selain itu, bahan baku yang digunakan adalah berbentuk bahan sosis dan lumpia. Yang kedua, target dan segmentasi pasar. Sosis kipas ini dijual di daerah Rumbai atau Pekanbaru, khususnya di sekitar komplek perumahan. Jadi saya membuat makanan ringan yang dijumpai, dibuat sendiri dengan komposisi yang berkualitas dan dapat dipasarkan, sehingga makanan yang saya jual higienis dengan harga yang terjangkau oleh semua kalangan. Yang ketiga, strategi pemasaran. Perkenalan bisnis pada masyarakat. Produk yang saya buat ini makanan ringan yang sudah jelas diminati oleh masyarakat tersebut. Dan tentunya makanan ini mengandung nilai gizi yang baik untuk dikonsumsi. Dilihat dari harganya pun relatif terjangkau, sehingga produk yang saya jual ini dapat berbentuk sebuah cemilan dan tentunya tidak memakai bahan pengawet. Yang keempat, membangun jaringan usaha yang lain yang dapat mendukung bisnis. Bahan baku saya sosis kipas adalah yang terbuat dari sosis kipas, topping saus dan mayones. Dan saya pun sangat menerima kritik dan saran dari konsumen, serta saya bersedia mengikuti workshop agar mengembangkan jaringan dan relasi. Kelima, meningkatkan kualitas pelayanan. Saya berencana untuk mempromosikan produk saya secara langsung, menawarkan kepada konsumen, tetapi juga mendistribusikan ke warung-warung terdekat. Keempat adalah tentang analisa masalah. Pertama, masalah. Dalam berbisnis, kita tidak lepas dari sebuah kata masalah ataupun kendala. Namun, di dalam masalah itu sering terjadi kali terdapat peluang yang besar untuk menumbuhkan suatu bisnis. Begitu pula kira-kira salah satu nasihat bijak dalam menghadapi masalah bisnis. Dapat disadari ataupun tidak, suatu bisnis selalu mempunyai masalah yang mengganjal perjalanan bisnis tersebut. Begitu juga dengan bisnis saya, yaitu sosis kipas. Kedua, modal. Dalam pengertian yang standar, modal biasanya menyangkut keseluruhan dan awal yang dibutuhkan agar operasional perusahaan berjalan. Tetapi untuk alat produksi dan alat bantu kerja, kadang kita sudah memilikinya sebagian dan hanya sebagiannya saja yang harus membelinya langsung. 3. Lokasi pemasaran. Jika kita lihat penjualan sosis kipas berada di Pekanbaru, sebab penjualan cemilan sangat banyak di sana, dan itu pun menjadi peluang usaha atau kesempatan bagi wirausaha Pekanbaru yang ingin memulai usaha sosis kipas. Selain mudah dalam pembuatannya juga, dan juga sudah banyak dikenal. Untuk itu, saya mencoba menjual sosis kipas tersebut di daerah Rumbai dan Pekanbaru. Dan setelah saya coba memasarkan di sekitar komplek perumahan, ternyata respon masyarakat di sekitar sangat baik. Saya berencana untuk mengembangkan usaha saya ini tidak hanya di kompleks perumahan saja, tetapi juga di luar lingkungan, seperti ke warung-warung terdekat, dan juga saya akan memulai memasarkan lewat media sosial. Ini pembuatan sosis kipas, yaitu yang pertama, siapkan sosis dan potong menjadi 4 bagian. Yang kedua, lubangi pada bagian tengah sosis. Yang ketiga, sediakan lumpia dan bentuk menjadi kipas. Yang keempat, masukkan pada bagian tengah sosis yang telah dilubangi. Yang kelima, panasin minyak dan goreng sosisnya. Yang keenam, taburi topping di atas sosis kipas dan siap untuk dimakan. 5. Pembahasan masalah. Yang pertama, SWOT. Kekuatan. Harga relatif murah, rasanya membuat konsumen tidak kecewa dan tanpa bahan pengawet. Selanjutnya, kelemahan. Jangkauan pemasaran masih terbatas dan porsi sedikit. Selanjutnya, peluang. Yang pertama, minat tinggi konsumen akan makanan ringan dan murah. Dan yang kedua, makanan yang tidak sembarangan tempat dijual. Yang selanjutnya adalah ancaman. Yang pertama, banyak pesaing yang menjual produk yang sama. Dan yang kedua adalah banyaknya pesaing yang menetapkan harga murah. Bab ke-6, kesimpulan. Dan proposal ini saya susun dengan harapan permohonan pendirian usaha saya yang dapat saya dirikan supaya dapat dikabulkan. Pembuatan proposal ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan tentang peluang dalam dunia usaha
Dan pendirian usaha ini, saya menyimpulkan bahwa berdirinya usaha ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal makanan ringan. Demikian presentasi saya mengenai proposal tentang usaha sosis kipas. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan.